case you missed it. Sejumlah lembaga yang berkonsentrasi pada lingkungan menerbitkan panduan bebas deforestasi bagi petani. Ini adalah jawaban bagi tantangan yang diberikan pasar global, khususnya Uni Eropa bagi produk-produk Indonesia yang diharapkan berasal dari proses yang tidak merusak hutan. Kali ini kita akan membincangkan upaya sekelompok petani di Kalimantan Barat yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga hutan, khususnya hutan adat mereka, dari ekspansi perkebunan. Tamu kita adalah Pak Valens Adi, seorang tokoh masyarakat suku Dayak di Sanggau, Kalimantan Barat, Pak Sabarudin, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit, dan Tirza Pandelaki, Direktur Eksekutif Yayasan Petani Pelindung Hutan. Yang pertama kita akan berbincang dengan Pak Valens Adi untuk mengetahui sejauh mana upaya mereka selama bertahun-tahun ini menjaga hutan adat, sementara di sisi lain mereka juga ingin memperluas kebun mereka. Pak Valens, bagaimana proses para petani di sana terkait komitmen menjaga hutan adat ini? Nah, yang pertama dulu kan kita mengadakan istilahnya musyawarah lah, kan istilahnya persiapan dengan masyarakat, persiapan yang kita mengadakan musyawarah bersama. Di situ ada unsur-unsur yang kita libatkan. Pertama masyarakat adat, dan kedua masyarakat desanya, orang desa, kemudian perempuan, pemuda, dan gitu kan. Nah, karena di sini kita ambil unsur itu karena ada hubungannya dengan hutan. Itu adalah dalam kawasan hutan itu biasanya dilindungi oleh unsur adat. Kemudian bagaimanapun dalam hutan itu kita ada wilayah dengan wilayah pemerintahan, itu adalah desa. Nah, ini yang kita ibaratnya keterlibatan mereka dalam untuk musyawarah dengan beberapa tahapan di sana gitu. Nah, musyawarah ini adalah pertama adalah melakukan pemetaan sosial. Pemetaan sosial berarti kan pemetaan sosial masyarakatnya, pemetaan sosial, baru kita menyepakati ibaratnya ada enggak lokasi yang hutan-hutan yang mereka lindungi secara adat dan secara desa. Nah, maka setelah pemetaan sosial kita melakukan pemetaan menggunakan alat lagi-lah mengukur berapa gambaran luas itu. Dalam pemetaan di lapangan, setelah ada peta tahu luasnya, kemudian kita verifikasi lapangan. Dia mereka menunjukkan ini lokasinya. Nah, kita cek di dalamnya kondisi pohonnya dengan metodenya kan ada mengukurkan lingkar batang, kemudian kan kerapatan. Nah, kalau kita istilah kerapatan begini, kita memandang ke atas itu untuk melihat cahaya yang masuk ke dalam. Kan kondisi dalam itu ada yang terang, ada yang memang gelap, kan gitu kan. Nah, sehingga kita tahu kerapatannya itu, gambaran masuk kategori kerapatan mana, tinggi, sedang, rendah, kan begitu kan. Nah, dengan lingkar pohon, artinya kan untuk mengetahui berarti pohon itu gambaran sedikit bahwa itu tinggi pasti dengan kondisi lingkar batang yang besar kan berarti kan umur. Nah, memang relatif kita lihat lingkar batang itu di atas 30 cm itu berarti dah tinggi gitu. Dan kemudian kita lihat pohon-pohon yang ada di sana, kemudian cahaya, nah itu yang kunci untuk kita metode-metode yang kita lakukan. Kalau menemukan hutan yang seperti itu berarti tidak bisa menjadi perkebunan begitu ya? Nah, perlu kami jelaskan bahwa di wilayah desa, termasuk contohnya Desa Gunam, nah itu ada masyarakat adat. Nah, di situ juga memperhatikan ini hutan yang harus kita jaga, begitu. Dan kepemilikan ini biasanya hutan ini adalah hutan yang milik bersama. Jaganya di situ adalah unsur masyarakat adat. Nah, tingkatannya adalah Temenggung. Kalau tingkatan masyarakat adat kan ada juga pimpinan. Pimpinan itulah Temenggung. Karena artinya Temenggung inilah yang menguasai, menjaga dan dibantu oleh di situ ada unsur adat dan juga dibantu oleh desa begitu. Nah, gitu. Jadi setiap wilayah itu mereka ada plot. Nah, ini hutan jangan diganggu. Pak, ini kan komitmen ini dalam tanda kutip berarti kan membatasi ya petani untuk melakukan ekspansi lahan begitu. Berarti dibutuhkan kesadaran bahwa memang petani seperti Pak Valens tidak akan mengganggu atau merusak area hutan tertentu begitu. Ya, karena itu juga disepakati bersama. Kemudian dilindungi secara hukum adat. Siapa yang mengganggu itu adalah kena sanksi adat. Jadi pengawasan juga oleh masyarakat adat. Maka untuk itu
kita kemarin membuat penjaga hutan, melibatkan petani-petani masyarakat adat yang ada di sekitar hutan itu, yang mengelilingi hutan yang ada itu. Tapi memang dibutuhkan kesadaran sendiri ya? Ya, begini, sebagai masyarakat adat kan masih kuat dengan budaya dan adat, upacara-upacara adat dan budaya. Ini selalu menggunakan bahan-bahannya ada yang di hutan. Artinya hutan itu menjadi penting bagi mereka. Itu jangan sampai habis. Itu kesadarannya. Karena contoh mereka tetap mencari ibaratnya daun-daun tertentu yang untuk upacara-upacara. Atau menggunakan kayak contoh misalnya ada bambu yang digunakan untuk upacara. Jadi itu kawasan memang jangan sampai mereka juga sadar akan itu. Kalau itu gimana lagi ya? Kalau misalnya hutan hilang berarti upacara adat dan budaya juga hilang. Tempat situ boleh. Tapi kalau masyarakat adat, temenggung atau kadak, nah itu pasti orang ditinggal di sana. Gitu. Upaya para petani ini penting karena tahun lalu Uni Eropa mengesahkan undang-undang anti-deforestasi yang memberi syarat masuk bagi sejumlah komoditi harus bebas dari perusakan hutan. Kita akan temui Pak Sabarudin, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit. Apakah memang upaya ini bagian dari langkah mensikapi apa yang terjadi di pasar produk pertanian global, Pak Sabarudin? Ya, inisiatifnya kelanjutan dari itu. Ini kan sebenarnya lebih ke best practice-nya petani. Ini satu organisasi yang kami itu komit dalam hal soal deforestasi dan ingin membuktikan sebenarnya kalau tuduhan selama ini itu juga tidak benar. Kalau tuduhan selama ini yang keluar itu kan sebenarnya yang melakukan deforestasi itu atau melakukan misalnya atau isu-isu kebakaran hutan itu banyak dilakukan oleh petani misalnya. Tetapi kan dengan praktek yang dilakukan anggota-anggota kami di Kalimantan Barat itu juga mereka menunjukkan soal praktek no deforestation atau mereka menjaga hutan dan juga melakukan konservasi di area-area yang itu sebenarnya bisa dibuka oleh mereka, tetapi karena kesepakatan dan karena nilai-nilai di dalam area itu juga mereka akhirnya dijaga secara komitmen bersama begitu, Mas. Tapi yang mungkin menjadi salah satu sorotan kan industri besar sawit, Pak. Ya. Sementara ini lebih ke petaninya ya? Ya. Kalau kan begini, kalau isunya perusahaan-perusahaan besar itu menganggap petani atau masyarakat lokal yang punya komoditas sawit itu tidak mungkin melakukan memiliki area proteksi atau nilai NKT, SKT, nilai konservasi tinggi begitu. Tetapi kan model yang dipraktekkan itu menunjukkan bahwa petani itu ternyata bisa menyediakan nilai HCV itu di area sekitar kebun mereka. Kalau yang menjadi sorotan pasti perusahaan-perusahaan yang sama kan kalau misalnya dihubungkan dengan Uni Eropa yang melakukan ekspor itu, yang menjual langsung itu kan pabrik ya, perusahaan-perusahaan. Petani itu nggak punya pabrik, jadi dia hampir tidak ada lah berhubungan secara langsung ke market Eropa ya. Lalu apa yang kemudian menjadi atau nilai atau manfaat dari petani ketika dia mempraktekkan apa yang ada dalam panduan ini, Pak? Ya, begini, kita mendorong agar kalau kami melihat kan ini Mas, pendekatan sawit berkelanjutan itu memang hanya dibatasi pada ini misalnya ada standar yang ada itu misalnya Roundtable Sustainable Palm Oil, RSPO ya. Itu yang dikeluarkan oleh pasar. Sama yang kedua itu yang ISPO yang dikeluarkan oleh negara. Nah, tetapi kan dengan praktek yang dilakukan oleh petani, menggunakan praktek toolkit ini sebenarnya lebih dari itu, lebih dari standar yang ada di RSPO maupun ISPO. Karena mereka secara komit itu memproteksi hutan. Kemudian secara komit itu melakukan konservasi dan secara komit itu pengelolaan kebun-kebun mereka itu sebenarnya sudah memenuhi standar yang diinginkan pasar misalnya. Nah, kalau saat ini manfaatnya untuk petani memang itu hanya sebatas pada ini ya, karena hutan itu kan hutan yang dijaga atau menggunakan toolkit ini memang itu memberikan manfaat dalam hal misalnya soal pangan lokalnya mereka di situ, kemudian soal obat-obatan yang ada di hutan itu. Tetapi secara insentif itu memang belum ada diberikan oleh pasar atau perusahaan-perusahaan di dalam
dalam mereka itu menjaga hutan. Kita meminta beberapa pihak itu untuk kemudian, ini kan ada praktek baik yang dilakukan oleh termasuk negara, kita minta untuk bagaimana mereka mendapatkan insentif atau benefit di dalam mereka itu melakukan proteksi hutan, kemudian juga menggunakan toolkit itu. Ada yang di Sanggau, kemudian di Skadau, termasuk di Sintang, di Kalimantan Barat itu kemarin melalui 4F ini, mereka itu mendapatkan insentif dari 4F itu sekitar 30 juta per desa. Dan itu dikelola oleh desa untuk kepentingan, misalnya ada lembaga ini di situ, ada lembaga namanya lembaga pelindung hutan begitu. Itu dana itu dipakai untuk mereka, untuk monitoring, kemudian untuk rapat-rapat, termasuk untuk membuat sesuatu yang menurut mereka itu penting untuk mendukung proses menjaga hutan atau konservasi di area itu. Paling tidak petani bisa menunjukkan kepada industri bahwa mereka lebih maju dalam isu-isu semacam ini ya. Iya. Salah satu best practice yang didorong itu Mas. Jadi tidak hanya industri tetapi juga petani itu mampu melakukan proteksi di hutan-hutannya. Kalau dihubungkan dengan Eropa, kita menantang juga. Sekarang itu kan sudah ada misalnya petani yang melindungi hutan ini Mas. Nah, melindungi hutan kemudian mempraktekkan hal-hal baik, kemudian juga mengelola perkebunan mereka secara berkelanjutan. Nah, ini kan pasar itu harusnya bisa memberikan insentif lebih ke mereka. Mestinya Uni Eropa kalau kemarin berteriak soal deforestasi, kalau ada langkah seperti ini mereka memberikan fasilitas khusus mestinya, ya. Iya, mestinya begitu. Dan petani-petani inilah yang kemudian diprioritaskan untuk masuk di rantai pasok Uni Eropa. Yang terakhir, Tirza Pandelaki, Direktur Eksekutif Yayasan Petani Pelindung Hutan, menjadi tamu kita. Mbak Tirza, apa yang diharapkan dari pasar global setelah petani kita di Indonesia bisa menunjukkan pola budidaya yang anti deforestasi ini? Baik, untuk menjawab pertanyaan Mas Hadi, mungkin saya bisa mulai dengan sedikit informasi bahwa ada dua hal sebenarnya yang berkaitan dengan kebutuhan petani, itu berkaitan dengan traceability dan supply chain untuk akses pasar yang adil begitu kepada petani. Nah, karena kalau kita lihat misalnya berkaitan dengan supply chain, contohnya di lapangan kami menemukan banyak sekali petani-petani yang pun mereka masuk di dalam kelembagaan koperasi, itu dalam konteks penjualan buah itu umumnya masih menjual ke agent atau middleman, lalu kemudian dari agent kadang ke big agent dulu, baru nanti kemudian sampai ke palm oil. Nah, proses jual beli buah yang panjang itu melemahkan daya tawar, posisi tawar dalam hal negosiasi harga. Tuh. Kemudian yang kedua, dalam konteks traceability. Nah, biasanya ada tudingannya ke independent farmers, mereka jadi pelaku dituding misalnya dalam konteks pelaku deforestasi, lalu kemudian petani tidak bisa menyediakan evidence atau dokumen yang berkaitan dengan traceability. Nah, itu semua sebenarnya keliru ya menurut saya, karena yang kami temukan adalah petani mampu menunjukkan informasi-informasi mengenai konteks traceability itu. Pertama, ada basic information by name, by origin, geografis atau polygon koordinat, itu bisa dilacak gitu. Pendengar, demikian perbincangan akhir pekan kita dalam In Case You Miss It kali ini. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. The Voice of America.